perpanjangan KTP telat 1 bulan dan didenda 500.000 won. Itu apakah berpengaruh nanti proses untuk re-entry? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel saya, channel sharing motivasi reality kerja di Korea. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang denda-denda apa aja yang ada di Korea Selatan, khususnya yang mengalami sendiri real nyata di Korea Selatan, yaitu tentang denda tidak memperpanjang ID card Koreanya dan tentang denda lalu lintas yang terjadi di jalanan di Korea Selatan. Apa itu informasinya? Langsung saja kita pantengin channel saya. Cekidot. Ya, silakan Mas. Untuk perpanjangan KTP telat 1 bulan dan didenda 500.000 won. Itu apakah berpengaruh nanti proses untuk re-entry? Ya, jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa untuk di atas 500.000 itu akan menjadi masalah Mas, karena itu mungkin Masnya udah bayar 500 ya? Udah bayar, itu ke kejaksaan bayarnya ya? Kemana? Di imigrasi langsung ya itu ya. Jadi ini sebetulnya sih yang perlu dilakukan Mas sebelum Masnya re-entry. Jadi seperti yang tadi saya bilang itu, kita bisa meminta keringanan ataupun permohonan khusus Mas. Jadi misalnya Masnya ada alasan khusus kenapa harus re-entry kembali ke pabrik yang sama itu, nah kita bisa meminta permohonan, istilahnya permohonan maaf lah ya, ke imigrasi, dan supaya nanti paling enggak waktu re-entry itu bisa bisa kembali lagi dipermudahkan Mas. Jadi itu bisa kita minta, dan tapi itu keputusan ada di imigrasi Mas. Bisa saja permohonan kita itu diterima, bisa juga enggak. Jadi 50-50 ya. Jadi kita harus menerangkan kira-kira kenapa alasan kita sampai telat, karena itu kesalahan dari mana. Kalau misalkan memang bukan kesalahan dari kita, kemungkinan ada kelalaian dari pihak pabrikan, dan itu kita bisa buktikan kalau itu kan bukan kesalahan dari saya. Jadi saya minta pada pihak imigrasi untuk istilahnya meringankan ataupun paling enggak untuk diselidiki lebih lanjut, karena ini memang bukan kesalahan dari pihak pekerja maupun kelalaian dari pihak majikan, dan itu sih yang biasanya bisa kita bantu. Nah, ini sebisa mungkin Masnya jangan sampai udah pulang dulu baru diurus Mas, itu sudah telat. Jadi biasanya sebelum Masnya re-entry, sebelum Masnya pulang itu bisa konsultasi dengan kami, nanti kami diskusikan dengan tim kira-kira seperti apa. Nanti saya juga bisa dengar ceritanya lebih lengkap dari Masnya, kira-kira apa yang menyebabkan telatnya itu, supaya itu menjadi dasar kita untuk melakukan semacam ini ya, untuk peninjauan kembali kepada pihak imigrasi atas kasus Masnya ini. Jadi untuk hal seperti ini kami menyarankan untuk konsultasi dulu juga Mas dengan saya, nanti juga dengan tim imigrasi kami, kira-kira langkahnya seperti apa apabila Masnya masih mau rencana untuk re-entry ataupun untuk nantinya untuk ganti visa itu Mas, itu juga akan jadinya tentu bermasalah kalau kita nggak ada tindakan khusus ya. Mungkin seperti itu. Teman saya kan kemarin dia visa E9, visa E9, cuma dia punya mobil. Tapi dipakai sama teman swastanya, dilarang, ketangkep sama polisi. Tapi terus setelah itu pas 3 bulan sebelum dia harusnya re-entry kan. Tapi terus karena masalah itu dia jadi nggak re-entry, terus jadi swasta. Tapi pas ngambil mobilnya dia nggak kena denda. Itu kira-kira pengaruh apa enggak itu pasnya? Ini untuk orang yang punya mobil ya kan ya? Mobil yang atas nama mobil. Yang punya atas. Ya pada prinsipnya sih, kalau dalam mata hukum sih, siapa yang melakukan, nah itu sih Mas, yang bermasalah. Jadi pada prinsipnya meskipun memang kita ada tanggung jawab ya dari pemilik mobil yang mengasihkan istilahnya kemudi itu ke seorang tertentu, itu pasti ada konsekuensinya juga. Tapi secara prinsipnya, secara pengalaman saya yang saya dengar sih memang kalau misalnya dia mengendarai pun tidak ada masalah Mas. Itu pun nanti kan ada asuransinya juga ya untuk masalah macam-macam itu. Kemungkinan nanti ada di penambahan asuransi mobilnya dia aja sih, kalau misalnya kecelakaan ataupun mungkin terkena razia karena ada yang mengendarai itu orang yang nggak punya SIM,
akan berpengaruh ke asuransinya dan macam-macam itu. Tapi secara itu sih tanggung jawab bukan 100% akan dilimpahkan ke pemilik mobil sih, Mas. Justru yang yang masalah itu yang mengemudi secara langsung sih, Mas. Yang mengemudi pasti gitu sih biasanya. Kalau yang swasta pasti langsung, karena sudah ada dari pihak kepolisian itu punya kewajiban juga mereka untuk melaporkan ke imigrasi untuk masalah itu. Jadi justru yang bermasalah itu yang mengemudi dan juga mungkin yang penumpangnya juga bisa jadi bermasalah apabila memang itu kasus kecelakaan yang berat. Jadi penumpang pun bisa mendapat konsekuensi dalam istilahnya pelanggaran itu. Jadi memang sebisa mungkin kalau yang punya mobil pun di Korea ini sangat unik sih, Mas, untuk masalah asuransi itu pun. Jadi kalau misalnya kita yang mengendarai itu bukan pemilik mobil itu biasanya kita nggak ada asuransinya, Mas. Jadi itu tergantung, biasanya akan berpengaruh kepada asuransi dari mobil itu sendiri. Jadi mungkin seperti itu. Nah, itu ya kawan-kawan, informasi yang bisa saya berikan kepada kalian semua, supaya kalian ketika bekerja di Korea Selatan bisa waspada, bisa memperhatikan tentang aturan-aturan yang ada di negara ginseng ini. Terima kasih, semoga membantu. Salam Babu Prameum. Annyeonghaseyo, sarang ini.